Kalau orang banyak mengetahui tentang kehebatan Allah dalam menciptakan alam semesta, maka karena adanya dia itu aksaro lebih banyak wukufan pengetahuannya pula ala tafsiri qaulihi atas penafsiran firman-Nya Allah Rabbil alamin, lafaz Rabbil alamin. Artinya semakin kita tahu kekuasaan Allah, maka akan semakin kuat iman kita. Kalau yang hal sepele, misalnya manis, asam, pahit, kita aja nggak bisa nyiptain, ya kan itu sehari-hari kita temuin, minum kopi, minum teh, manis, pahit. Ini kopi pahit nih, bisa nggak? Bim, salah bim, jadi manis loh. Kagak bisa, harus pakai gula. Yang begitu aja kita butuh sesuatu, apalagi untuk hal-hal yang lain seperti ekonomi, anak, istri dan sebagainya. Butuh Allah untuk mengubah dia. Makanya orang yang beriman ketika dia berikhtiar langsung tawakal tu ala Allah. Ya Allah, saya pasrahin kepada Engkau. Saya udah usaha, saya udah ikhtiar. Keputusan ada pada Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pujian kepada Allah. Nah, yang sekarang kita bahas adalah lafaz Rabbil alamin. Ya. Alam atau dalam bahasa syariat itu makhluk ya. Jadi yang dimaksud alam dari segi ilmu tauhid adalah makhluk. Jadi ada Allah sebagai khalik ya. Allah Tuhan kita sebagai pencipta, ada siwa Allah selain Allah. Makhluk pun makhluk yang diciptakan. Jadi ini cuma perbedaan pengistilahan aja, disebutnya alam. Nah sekarang yang kita bahas adalah yang alam. Kalau kemarin kita bahasnya Allah sebagai khalik. Nah sekarang yang kita bahas adalah yang alam. Nah pembagian alam itu ya atau makhluk kita itu disebut sesuatu yang mungkinul wujud. Nah kemarin kita bahas ada yang wajibul wujud. Wajib adanya, wujud itu ada ya. Wajib ya sama, harus ada, pasti ada, yaitu Allah. Ada yang mungkinul wujud. Mungkinul wujud artinya yang mungkin adanya. Jadi bisa ada, bisa enggak. Seperti manusia, ya, hewan, pohon dan alam semesta ini itu sifatnya mungkinul wujud. Ya, jadi bisa ada, bisa enggak. Jadi sifatnya mungkin aja. Tapi beda sama Allah. Kalau Allah sifatnya wajibul wujud. Makanya kemarin sempat kita bahas tentang sifat 20 ya. Nah, ada wujud, qidam, baqo dan sebagainya. Nanti kalau mau lebih jelas bisa dibuka video yang sebelumnya. Nah sekarang yang kita bahas adalah yang makhluk, yang alam, yang disebut dengan mungkinul wujud, yang mungkin adanya. Wa amal kismu, dan adapun pembagian asani yang kedua, wahwa yaitu al mumkinu, yang mungkin. Jadi bisa ada, bisa enggak. Alladzi yakunu, yang adanya dia sifatan menjadi sifat lil mutahayyizati, untuk perkara-perkara yang mutahayyiz. Mutahayyiz itu adalah perkara atau sesuatu yang bertempat. Fahiyya, maka adapun ia adalah al-aradu, yang disebut arad ya, sifat pada jisim yaitu arad. Wal mutakalimuna, dan adapun para ulama mutakalimin atau ulama ahli tauhid ya, mutakalimin diambil dari kata kalam, ilmu kalam maksudnya adalah ilmu tauhid.
Jadi bukan ilmu kalam, ilmu bahasa ya, bukan. Tapi ilmu kalam maksudnya adalah ilmu tauhid. Adapun para ulama ahli kalam atau ahli tauhid itu dakaru mengatakan ma akan perkara yuqaribu yang mana hampir mendekati, maksudnya penjelasan tentang arad ya, sifat pada jisim itu min arba'ina jinsan, lebih dari 40 macam jenis, min ajnasil a'radi, dari jenis-jenisnya arad. Ini kita bicara alam ya sekali lagi ya. Alam itu berarti makhluk, sesuatu yang selain Allah. Ada yang mutahayiz, ada yang bertempat. Kita manusia butuh tempat ya. Pohon misalnya butuh tempat, hewan misalnya kucing, semut dan sebagainya butuh tempat. Nah yang kedua, makhluknya Allah ada yang namanya arad ya, sifatnya mutahayiz. Apa tuh? Asam, manis, pahit. Nah itu kan sifat ya. Waktu itu saya nyontohin misalnya sedih. Bisa nggak kita nyebut bentuknya sedih itu seperti apa? Gak bisa. Bisa nggak kita menunjukkan bentuknya senang itu apa? Kalau ekspresi bisa ya. Kalau ekspresinya bisa, dan itu pun butuh jisim. Kita lagi senang, kemudian ekspresi kita ketawa. Wah, nah ekspresi itu bertempat pada jisim. Nah senangnya sendiri sebetulnya sifat, nggak bisa diwujudin ya. Atau kita sedih, nangis. Ketika kita nangis maka itu ekspresi kita. Nah menurut ulama mutakalimin hampir 40 bahkan lebih dari sifat-sifat yang Allah ciptakan, baik itu ada pada jisim yang bertempat ya, maupun yang tidak ada pada jisim yang tidak bertempat. Ya seperti tadi misalnya kayak nangis atau sedih, itu bisa bertempat, misalnya berada pada manusia. Tapi kalau misalnya asin, oke lah, asin itu bertempat pada garam, ketika kita makan garam asin ya. Tapi pertanyaannya ketika sudah meleleh di dalam mulut, di mana tempat asin itu? Paham maksudnya? Kita minum kopi nih ya, pakai gula manis, kalau nggak pakai gula pahit. Oke, rasa manis, rasa pahit ada di kopi itu untuk sementara. Tapi ketika kita minum, kita merasakan manis, merasakan pahit. Ada di mana rasa itu? Kan kita pusing tuh ya. Gak usah pusing-pusing, itu yang nyiptain Allah, tuh hebatnya. Jadi larinya sebetulnya ke situ juga. Allah bisa nyiptain yang nggak kelihatan seperti itu. Makanya ulama tuh ngelamunnya ulama, Pak, itu nggak kayak kita. Kalau kita kan ngelamun mikirin dagangan, mikirin konsumen, ya, yang ngojek mikirin pelanggan, macam-macam. Tapi kalau ulama enggak. Ulama tuh kalaupun ngelamun yang dipikir itu, kok bisa nih Allah nyiptain rasa manis yang tadinya ada di kopi atau di teh terus diminum hilang, tapi rasa manisnya tetap ada. Tuh, siapa yang bisa bikin kayak gitu kalau bukan Allah? Tuh hebatnya ulama. Makanya ulama kalaupun sholat ngelamun Allahu Akbar, nggak jauh, tetap kekuasaan Allah yang dipikir. Makanya ulama, ustadz, kiai, habaib ya, yang memang dia sehari-harinya bergelut dengan ilmu, ketika sekalipun nggak khusyuk dalam sholat, pasti yang dipikir adalah kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Allahu Akbar. Maka sekalipun dia ngelamun nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ngelamun nih, tetap yang dipikirin Allah. Jadi masih dimaafin. Ya nggak usah kiai, habaib dan sebagainya. Waktu saya bilang, saya aja Pak, saya bukan kiai, bukan ulama, bukan habib. Kalau sholat ngelamun, itu yang dipikirin ya paling murid, bapak-bapak, jamaah. Jadi yang dipikirin itu Allahu Akbar. Wah, Pak Haji Waginin datang, berarti besok mulai ngaji kan. Paling itu aja. Makanya ulama kalaupun sholat ngelamun Allahu Akbar, ketika sholat gak khusyuk tetap banyak makfunya. Jadi gak mikirin duit, gak mikirin perempuan. Beda sama orang awam. Orang awam pikirannya apa? Duit, perempuan, keluarga, tetangga, anak, macam-macam. Kadang-kadang temennya jahat masih dipikirin juga. Dasar tuh orang, baru sholat masih sempat pikirin orang. Jadi kalau ulama itu banyak makfunya. Kenapa? Karena dari hal terkecil aja dipikirin. Ya ini contohnya. Makanya belajar semua ini kelihatan sepele ya Pak. Tapi kita lagi ngasah tauhid sebetulnya.
Karena seringkali kita nggak sadar bahwa yang sepele-sepele itu sebetulnya menakjubkan. Coba bikin rasa manis. Bisa nggak kita bikin rasa manis? Bertempat dari kopi misalnya, dari teh misalnya, dari susu misalnya, terus pindah ke lidah. Tempatnya pindah, tapi rasanya tetap sama. Siapa yang bisa nyiptain itu kalau bukan Allah? Makanya ciri tauhid itu adalah selalu mengedepankan Allah. Gampang nyiriin ulama tauhid. Nyiriin ulama tauhid itu lewat dari pembahasannya aja. Kalau yang disebutin Allah tuh begini, sifat Allah tuh begini, kehebatan Allah, oh berarti ini ulama tauhid. Karena nggak jauh mulutnya dari Allah. Kalau dia sering nyebutin syariat, kalau sholat tuh harus begini, ya, zakat seperti ini, puasa yang bagus seperti, oh berarti dia ulama syariat. Gampang nandain. Tapi kalau ceramah kok yang disebutin dirinya dia mulu, dulu saya waktu pesantren, dulu saya waktu kuliah, dulu saya waktu kerja, itu bukan ulama, itu baru. Bukan ulama, baru. Kalau ulama, dirinya kagak penting. Yang penting itu adalah ilmu agama. Yang disampaikan apa? Allah disampaikan tentang Allah. Ya, tauhid berarti. Kalau yang disampaikan adalah syariat, berarti secara syariat. Manusia itu nggak penting. Ya. Nah balik lagi. Jadi sifat-sifat tersebut, ya kalau menurut ulama mutakalimin itu hampir dari 40 sifat. Yang bahkan mungkin kita sendiri nggak tahu sifat itu apa aja ya. Dari manis, asam, asin, pahit, getir, dan sebagainya itu ya. Nah itu adalah sifat-sifatnya mutahayiz yang kadang bertempat pada jisim atau mutahayiz tadi ya. Yang kadang juga tidak bertempat. Nah ini yang ketiga. Amasan sudah adapun yang ketiga, wahwa adapun dia itu al-mungkinu perkara yang mungkin. Sekali lagi yang masuk mungkin di sini adalah makhluk ya, sesuatu yang diciptakan. Alladzi la yakunu yang tidak adanya mutahayyizan, dia bertempat wala sifatan dan juga bukan sifat lil mutahayyizi untuk mutahayyiz. Nah, yang ketiga alam semesta atau makhluk selain ada yang bertempat, ada yang sifatnya mutahayyiz tadi, ada yang ketiga bukan jisim, bukan sifat, bukan bertempat, juga bukan sifat. Nah apa tuh? Fahuwa maka adapun hal tersebut yang ketiga ini yaitu al arwah adalah arwah, roh bahasa kita. Ruh itu bahasa tunggalnya, mufradnya ruh. Bahasa jamaknya arwah. Jadi kalau kita doain arwah tuh summa ila ruhi almarhum siapa, summa ila ruhi almarhum siapa. Jadi bukan arwahi almarhum, bukan. Kalau arwah tuh kata jamak. Jadi kalau untuk tunggal ruhi, ya kalau kita yasinan tahlilan summa ila ruhi almarhum siapa, summa ila ruhi almarhum siapa. Kalau pakai arwahi berarti nggak usah pakai summa lagi, summa ila arwahi almarhum ini, almarhum ini, almarhum ini, alham ya. Ini secara bahasa. Nah jadi arwah itu adalah sesuatu yang dia bukan jisim, bukan mutahayyiz ya, bertempat, juga bukan sifatnya jisim, bukan sifat sesuatu yang bertempat. Wahia dan adapun dia arwah atau ruh, imma ada kalanya sufliyatun adalah di bagian bawah, wa imma uluwiyatun dan juga ada kalanya di atas. Loh katanya nggak bertempat, tapi kok ada bawah ada atas. Ini biar nggak gagal paham saya terangin. Jadi dalam dunia kalam, dalam dunia tauhid itu sebetulnya nggak ada istilah atas bawah, itu nggak ada. Ini untuk memudahkan kita mencerna gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa mutakalimin ya, para ahli kalam, saya terjemahin pakai bahasa Indonesia aja biar gampang ya. Jadi sesuatu yang bukan bumi itu disebut langit. Ini beda bahasa secara sehari-hari, bahasa syariat gampang gitu ya. Kalau kita nyebut mana bumi, ya ini yang kita pijak. Mana langit, itu di atas gitu ya. Tapi dalam dunia kalam, dalam dunia tauhid atau dunia filsafat Islam misalnya gitu, bukan seperti itu. Pokoknya selain bumi itu langit. Jadi ketika sudah ngawang aja nih, maka dia disebut langit. Itu dalam dunia filsafat ya, dalam dunia tauhid. Makanya tadi di sini sebutin ada sufliyah, ada uluhiyah. Ya, jadi ada yang sufliyah di bawah, ada yang uluhiyah di atas. Bukan menandakan bertempat, bukan.
Tapi ada yang memang dia dimensinya di bumi, ada yang dimensinya ngawang-ngawang. Jadi nggak mesti harus sampai langit, enggak. Kita di awan langit, atmosfer langit, pokoknya selain bumi langit gitu ya disebutnya. Jadi biar gak paham. Nah, amma sufliyatu, adapun yang bangsa sufliyah, yang bangsa bagian bawah, fahia maka adapun dia imma ada kalanya khiyaratun arwah pilihan. Wahum adapun mereka itu solihul jinni, yaitu bangsa-bangsa jin yang soleh. Wa imma ada kalanya syariratun, jin yang jelek. Syariroh itu yang syar, yang jelek. Khabisatun, yakni yang buruk. Wahia adapun dia itu muradatus syayatini, adalah alatnya pemantik setan. Jadi untuk kalangan bawah itu adalah arwah atau ruhnya bangsa jin. Yang ada kalanya itu jin baik, jin muslim maksudnya ya. Jin itu juga sama kayak kita ya Pak. Dia terkena hitop untuk menyembah Allah. Ingat-ingat tuh. Itu tauhid juga loh, termasuk loh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan kata Allah al jinna, bangsa jin, bahkan jin disebutin duluan karena jin lebih pertama muncul. Wal insa, dan manusia, illa kecuali liya'budun, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi jin itu terkena hitop. Hitop itu perintah ya. Jangan salah, jadi jangan dikira jin itu gak terkena hitop perintah untuk beribadah pada Allah, menyembah Allah, enggak. Dia juga sama seperti kita. Mereka terkena hitop untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Makanya masyhur ada satu kampung di zaman Nabi, kampung jin disebutnya, sampai sekarang masih ada tuh masjidnya tuh, masjid jin ya, meminta kepada Nabi untuk supaya mereka masuk Islam. Sampai-sampai kemudian beberapa sahabat dikirim untuk mengajarkan mereka tentang Islam. Jadi jin itu juga terkena hitop. Ya, bahkan peristiwa ketika Lata dan Uzza misalnya dihadapkan kepada Nabi, ya terus dia bisa ngomong, itu kan dimasukin jin kafir. Dan itu hadisnya sahih ya. Terus kemudian ada jin yang gak terima, ya Rasul siapa yang masukin itu? Wah itu jin kafir, nanti besok saya masukin. Akhirnya gantian, Lata Uzza dimasukin sampai jin muslim, disuruh orang-orang kafir yang saat itu ada, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal dan kroni-kroninya, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu jin muslim yang sudah mengikuti Nabi ya. Jadi sekali lagi perlu kita ketahui bersama bahwa jin pun terkena hitop untuk beribadah pada Allah. Ya, ketika buruk maka berubahlah dia menjadi setan. Makanya setan itu bukannya makhluk. Setan itu sifat. Ya. Bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa manusia. Di Anas kan kita baca, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam diri kita was-was, membisikkan dalam diri kita rasa enggan untuk sholat, untuk ibadah. Siapa tuh setan tadi? Minal jinnati wanas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi setan itu bukan makhluk, dia sifat. Ya, pokoknya kalau yang ada alif nun itu sifat. Ya, ada syaiton kan tulisannya syaito pakai alif ya, belakangnya nun. Syaitona atau syaitonu gitu ya. Syaban tuh alif pakai nun. Ramadan pakai alif pakai nun. Itu salah satu nama sifat. Jadi setan sendiri merupakan bagian sifat jin yang buruk atau manusia yang buruk, yang pada dasarnya jin dan manusia terkena hitop untuk menyembah Allah. Nah ini penting nih, makanya gak perlu takut sama jin, gak perlu takut sama setan. Ya, kan banyak orang takut sama setan sama jin ya, lewat angker tuh, ya kan? Lah dia sama-sama terkena hitop. Kita kalau ngegangguin orang, Mbak, kita kalau ngisengin orang, kira-kira dosa nggak? Dosa ya, sepakat ya. Terus nanti di pengadilan Allah diadilin nggak kita? Diadilin, sama. Lawang mereka juga kena hitop. Jadi mereka di dunianya pun sama. Ya, mereka beribadah seperti kita, mereka yang berdagang seperti kita, mereka makan minum seperti kita. Ya kadang-kadang mereka juga iseng, mereka juga jahil.
Bahkan jahilnya bukan antar jin, jahilnya antar dimensi, nongolin kepada kita. Genderuwo, kuntilanak itu kan namain orang Indonesia aja. Yang namain mah orang Indonesia. Bapak ke Amerika kagak ada genderuwo, kuntilanak, nggak ada. Ya, adanya apa? Dracula, ya kan? Bapak ke Jepang, ke Cina, adanya vampir, kagak ada genderuwo, kuntilanak, memedi, kagak ada. Yang namain mah orang Indonesia. Ya, belum tentu juga tuh setan mau dinamain kayak begitu. Ya, kata genderuwo enak aja mau dinamain genderuwo. Belum tentu juga maksudnya. Jadi seadanya kita ditongolin misalnya gitu ya. Gampang. Kamu makhluk Allah bukan? Udah kita tantangin, kalau kamu makhluk Allah, ya kamu terkena hitop untuk nyembah Allah. Ngapain ngeliat-ngeliatin muka kamu ke saya? Kamu kena dosa, masuk neraka juga. Makanya mustahil setan itu menampakkan diri. Setan di mana jin? Mustahil jin buruk alias setan tadi menampakkan diri pada kita. Simpel kan? Ngapain dia nampakin diri? Orang dia juga terkena hitop. Orang kalau berbuat kejahatan itu ngumpet-ngumpet apa di depan umum? Ngumpet-ngumpet, Pak. Bapak misalnya ngelihat ada pencuri, kan ngumpet-ngumpet ya. Ngelihat maling motor, ngumpet-ngumpet. Ngelihat begal, ngumpet-ngumpet. Gak ada orang nyolong. Gua mau nyolong dulu nih. PA kayak gitu. Wah, saya mau nyolong rumah Pak Jiwagimi, PA orang kayak gitu. Namanya orang berbuat keburukan itu pasti ngumpet-ngumpet supaya nggak ketahuan orang. Lah ini ada setan nongol, nggak masuk di akal. Bukan kita nggak percaya goib ya, bukan. Cuman tafsiran goib seperti itu salah. Ngapain setan nongolin? Berarti kan dia menampakkan diri di depan umum. Satu, berarti sudah menyalahi aturan Allah tadi bahwa dia wajib beribadah. Yang kedua, dia menyalahi aturan dia sendiri. Ya kan nongolin itu kan tujuannya apa? Buat nakutin kita kan gitu ya. Menakutin orang itu manusia nih, menakuti makhluk Allah. Ya. Itu kan sesuatu yang jelek juga. Ngapain ditampak-tampakin? Yang ada kita ngajarin dia. Jadi gak usah takut mulai sekarang. Melihat kebun serem, kebun kosong, gak usah takut. Udah sama-sama makhluk Allah, ya sama-sama terkena hitop untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau tadi arwah bagian bawah, wal arwahu dan adapun arwah al-uluwiyatu yang bangsa atas, maka imamu ta'alaqatun, ada kalanya dia bergantungan atau berkaitan bil ajsami dengan jisim. Ada kalanya dia pakai jisim. Wahia adapun dia itu al arwahul falakiyati, adalah arwah al falak. Falak itu maksudnya orbit, angkasa. Ya, gampangnya kayak planet-planet, ya, bulan, matahari dan sebagainya. Itu adalah bagian falakiyah. Punya arwah nggak dia? Punya roh nggak? Punya. Kalau nggak punya nggak mungkin dia bergerak. Ya, gampangnya seperti itu. Karena dia punya roh, karena dia punya arwah, maka dia berputar pada orbitnya, pada susunan galaksinya, gitu. Nah, wa imma ghairu muta'allaqah, tapi ada kalanya dia tidak berkaitan bil ajsami dengan jisim, dengan bentuk, dengan fisik. Tapi arwah ada kalanya juga nggak ada fisiknya, nggak berbentuk. Ya. Wahia adapun dia itu al arwahu adalah arwah al mutahharatu yang bersih, yang suci, al muqaddisatu yang disucikan. Nah, siapa tuh arwah tadi? Ya, arwahnya para malaikat. Yang kedua ya arwahnya para nabi dan rasul. Yang ketiga ulama. Malaikat itu kan ruh juga, Pak. Ya, walaupun Allah memberikan kemampuan untuk menjadi jisim. Misalnya ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ya itu dalam bentuk jisim, dengan bentuk fisik gitu ya. Walaupun malaikat diberikan kemampuan seperti itu, tapi pada dasarnya mereka itu sebetulnya bukan jisim, juga bukan sifat, karena mereka itu adalah roh. Fahada, maka adapun hal ini, huwa adapun dia itu al isyaratu adalah isyarah ila taqsimi maujudatil alami, pada pembagian wujud-wujudnya alam. Nah, walau innal insana, dan jika saja sesungguhnya manusia kataba dia menulis alfa alfit mujallid 1 juta jilid buku. Jadi ada kata manusia kok mencoba menulis 1 juta jilid buku fi syarhi hadil aqsami, dalam menerangkan pembagian tingkatan ini. Tadi
ya, pembagian tentang jisim yang bertempat, pembagian tentang sifat muta'ayyiz, ya, terus bagian ruh dan sebagainya, maka lama wasola tidaklah akan sampai dia ila aqoli martabatin, kepada tingkatan yang rendah min marotibi hadhil aqsami, dari berbagai tingkatan-tingkatan pembagian ini itu. Jadi jutaan buku yang manusia tulis tentang alam semesta, dia nggak bakal bisa menyentuh level terendah sekalipun. Ya, jadi bukan level menengah atau level atas, level terendah sekalipun dari hal yang Allah ciptakan. Ya berarti tadi itu masalah roh. Ya, masalah roh ini kan salah satu hal yang dirahasiakan sama Allah. Ya, dalam surah Al-Isra ya 85 itu, wa yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Nabi, ketika mereka bertanya tentang roh kepada engkau, qulir ruhu min amri rabbi. Kan gitu. Qul, katakan wahai Nabi, ar-ruhu, adapun roh, min amri rabbi, adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum, dan tidak aku berikan kepada mereka informasi yang aku kasih tahu kepada mereka illa qalila, kecuali sedikit. Jadi informasi tentang roh itu memang ada, tapi nggak banyak, Pak. Nggak bisa orang mengetahui seluk beluk roh tanpa dia belajar. Makanya yang pasti tahu tentang roh yang sedikit, sekali lagi ya, informasi itu nggak banyak. Yang benar-benar tahu informasi sedikit tentang roh, satu ya malaikat karena tugasnya berkaitan dengan roh. Yang kedua ya para nabi dan rasul, karena memang terkadang ada hal-hal yang membutuhkan dengan dimensi roh tadi. Atau yang ketiga ulama. Ulama kadang-kadang bermimpi gitu ya, atau dalam keadaan sadar ya kozohnya dia bertemu dengan orang yang sudah wafat, roh ulama lainnya gitu ya, itu biasa. Kenapa orang gila kok bisa punya kesempatan dia bertemu roh? Kenapa orang yang gak waras kok bisa mendapatkan penampakan roh? Karena memang akalnya kosong. Ketika akal kosong, maka dimensi itu berbenturan. Dimensinya manusia, dimensinya jin, dimensinya malaikat. Ketika berbenturan, maka si orang gila dalam tanda kutip, ya, kalau bahasa sekarang ODGJ ya. Nah, saya ribet menyebut ODGJ, ribet orang gila aja ya. Orang gila punya kemampuan untuk melihat itu ketika dimensi tadi berbenturan. Makanya yang bisa mampu bergumul gitu lah ya, berkomunikasi misalnya itu tentang alam roh yang sedikit sekali lagi yang Allah berikan tadi, ya cuma 4 itu. Malaikat, para nabi dan rasul, kemudian para ulama ya. Terus yang keempat, orang yang gak punya akal alias gila. Jadi kalau ada orang sok-sokan melihat jin, tanya sama kita, lu malaikat bukan? Bukan. Salah berarti itu satu, ya kan? Nabi bukan kamu? Bukan. Berarti yang kedua salah. Yang ketiga, ulama bukan? Ulama bukan, berarti kemungkinan terakhir yang keempat yaitu orang gila. Udah gitu aja. Malaikat bukan, nabi bukan, ulama bukan. Kok sok-sokan ngomong jin? Wah, ini saya bisa. Ya udah, kemungkinan cuma yang keempat. Berarti dia orang gila. Masa orang gila dipercaya? Ayo, nurutin gak kata orang gila? Nah, ini salah satu hikmah kita mengetahui tentang alam-alam yang Allah ciptakan kepada kita. Emang kelihatannya simpel, Pak, tapi itu sebetulnya mendidik secara tauhid, supaya kita gak gampang salah dalam menilai alam yang diciptakan oleh Allah. Ya, saya habisin. Ala annahu, maka ketahuilah, hanya saja sesungguhnya, lama sabata, ketika telah jelas, anna wajibal wujudi, sesungguhnya wajibul wujud, maksudnya Allah ya, Allah yang wajib adanya, lizatihi, pada zatnya, itu wahidun, ya cuma satu. Ya jelas dong. Oleh karena itu kesimpulannya, maka yang wajib wujud ya cuma satu, ya Allah. Karena kalau yang adanya wajib atau wajibul wujud tadi lebih dari satu, ngerepotin. Ya kan? Jelas ya. Jadi yang wajib adanya itu cuma satu, sisanya mungkin adanya. Bisa ada, bisa enggak. Maksudnya begitu. Sabata, maka jelaslah pula, anakulama, sesungguhnya setiap sesuatu, siwahu, yang selainnya, maksudnya selain Allah, itu mungkinun, adalah sesuatu yang mungkin, lizatihi, terhadap zatnya sendiri. Jadi kalau kita manusia mungkin adanya, bisa diadain sama Allah, bisa juga nggak diadain sama Allah. Jadi terserah Allah gampangnya gitu. Fayakunu, maka adanya dia. Nah kita nih sebagai sesuatu yang mungkin adanya, kita nggak wajib ada,
itu muhtajan butuh fi wujudihi dalam wujudnya ila ijadil wajibi kepada adanya suatu wajibul wujud yaitu Allah. Dengan demikian maka kita butuh keberadaan Allah lidatihi untuk zatnya tersebut. Wa aidon dan juga sabata maka jelaslah annal mungkina sesungguhnya yang mungkin ya makhluk maksudnya sekali lagi kita nih sesuatu yang mungkin atau makhluk hala baqaihi saat dimana keberadaan dia itulah yastagna tidaklah dia itu akan mampu anil mubqi terlepas dari Allah yang bako Allah yang maha kekal yang mengadakan dia. Jadi sampai kapanpun sebagai sesuatu yang mungkin kita nih manusia itu nggak bakal bisa lepas dari Allah yang mewujudkan kita ya. Jadi sampai kapanpun ila yaumil kiamah bahkan sampai nanti kita masuk surga kita nggak bakal bisa lepas dari Allah. Wallahu ta'ala dan adapun Allah ta'ala itu ilahul alamina adalah Tuhannya semesta alam min haitsu yang mana annahu bahwa sesungguhnya Allah huwa adalah zat alladzi akhrajaha yang memunculkannya minal adami dari tidak ada ilal wujudi kepada ada. Nah, Allah yang memunculkan sesuatu yang mungkin tadi termasuk kita yang tadinya tidak ada menjadi wujud menjadi ada. Wa huwa adapun Allah itu Rabbul alamina. Rabb di sini kita artikan menguasai. Kalau ilah tadi ilahul alamin itu Tuhannya semesta alam, sesembahannya semesta alam. Kalau Rabb itu lebih kepada penguasa. Rabbul alamina adalah penguasa semesta alam min haitsu yang mana annahu bahwa sesungguhnya Allah huwa adapun dia itu alladzi yubqiha yang mengadakannya atau mengekalkannya hala dawamiha saat kelanggengannya tadi wastiqrariha dan juga kestabilannya. Maka wa idza arafta ketika kamu tahu dalika akan hal tersebut maksudnya ketika kita sudah pelajarin semua nih tentang alam semesta yang Allah ciptakan bahwa Allah menciptakan 3 jenis ya. Adapun wujudnya banyak. 3 jenis itu yaitu jisim yang bertempat, lalu sifatnya jisim itu sendiri, lalu yang ketiga bukan jisim juga bukan sifat. Maka yang demikian itu zoharo jelas indaka di sisimu bagi kita maksudnya syai'un sesuatu qalilun yang kecil yang sedikit min tafsiri qaulihi ta'ala dari tafsirnya Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini penafsiran yang cuma sedikit Pak ya cuma selembar. Ya, kalau kita buka kitab-kitab yang lebih tebal banyak banget tuh penafsiran tentang lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini cuma sekelumit ya cuma sedikit saja bagian dari penafsiran alhamdulillah. Nah hikmahnya apa nih? Kok kita sampai harus tahu tentang semesta alam? Repot banget ibaratnya gitu. Tinggal sholat aja, gitu kan? Tinggal puasa aja. Nah di sini hikmahnya. Wa kuluman dan setiap orang karena yang adanya dia itu aksaro lebih banyak ahatotan pengetahuannya bi ahwali hadhil aksami dengan keadaan macam-macam pembagian ini asalah satu yang 3 tadi. Nah ini yang jisim, sifat jisim, bukan jisim. Kalau orang banyak mengetahui tentang kehebatan Allah dalam menciptakan alam semesta, maka karena adanya dia itu aksaro lebih banyak wukufan pengetahuannya pula ala tafsiri qaulihi atas penafsiran firman-Nya Allah Rabbil alamin lafaz Rabbil alamin. Artinya semakin kita tahu detail kekuasaan Allah maka akan semakin kuat iman kita. Jadi kalau ada orang maaf misalnya ya diuji sama keluarga kok dia sebel, dia kecewa, jadi seakan-akan tuh Allah nggak punya kekuasaan atas dia. Kalau yang tadi tuh sifat manis pahit aja Allah bisa bikin, apalagi cuma ngancurin keluarga. Kalau ada orang misalnya kesulitan ekonomi, ribet, repot, anak minta ini, kebutuhan gak terpenuhin, bayar listrik belum, air belum dan sebagainya, kok dia merasa pusing? Maka orang itu seakan-akan gak punya Allah yang bisa mengatur hidup dia. Berarti sibuk ngurusin duniawi gak boleh? Gak boleh. Kecewa terhadap urusan duniawi gak boleh? Gak boleh. Karena itu bagian hasil yang diberikan oleh Allah. Lah terus buat manusia apa? Manusia tugasnya ikhtiar. Manusia itu tugasnya berusaha.
Ini penting loh, iman loh. Hati-hati ya. Jadi kalau kita kecewa sama keadaan, hati-hati Pak, itu ngegerus iman kita. Kalau sudah ada hasilnya, udah lepasin. Berarti memang takdirnya Allah seperti itu. Yang penting kita ikhtiar, yang penting kita berusaha. Saya bolak-balik nyontohin gampang ya. Ya misalnya masalah duit lah gampangnya gitu ya. Ada orang kerja, dagang, atau ngojek misalnya dari pagi sampai sore. Itu kan usaha, ikhtiar. Siapa yang memberikan itu rezeki? Allah Pak. Kalau Allah cuma ngasih 50.000 dari pagi sampai malam dia usaha, dia kerja tetap cuma 50.000. Tapi kalau takdir Allah ngasih dia 100.000, nggak usah sampai sore, nggak usah sampai malam, dari pagi sampai siang udah dapat 100.000. Jadi yang Allah tugaskan kepada kita adalah ikhtiar, usahanya. Kita disuruh sama Allah untuk baik sama istri kita. Istri kita kok masih ngelawan, itu berarti emang Allah bikin seperti itu. Jangan kita mungkin lo udah baik-baikin masih aja begini. Berarti seakan-akan kita tidak terima dengan keputusan Allah, membuat dia seperti itu. Barangkali istri yang seperti itu dijadikan untuk kita sebagai amal ladang ibadah kita. Kita udah nyekolahin anak, kita ngajiin anak, masih ngelawan sama kita. Dasar kamu anak durhaka. Kagak boleh. Kenapa? Karena itulah hasil yang Allah ciptakan. Kita cuma ikhtiar untuk nyekolahin dia, untuk masukin dia ngaji. Perkara dia jadi apa itu urusan Allah. Gak ada urusan sama kita. Kita gak bisa berbuat seperti itu. Itu di luar kemampuan kita. Kalau yang hal sepele tadi, misalnya manis, asam, pahit, kita aja gak bisa nyiptain. Kan itu sehari-hari kita temuin. Minum kopi, minum teh, manis, pahit, itu sehari-hari kita temuin. Yang kecil itu aja gak bisa kita buat. Yang kecil itu, yang remeh itu aja gak bisa kita bikin. Ini kopi pahit nih, bisa gak? Bim, salah bim, jadi manis loh. Kagak bisa, harus pakai gula. Yang begitu aja kita butuh sesuatu, apalagi untuk hal-hal yang lain seperti ekonomi, anak, istri dan sebagainya. Butuh Allah untuk mengubah dia. Makanya orang yang beriman ketika dia berusaha, ya, dia berikhtiar, langsung tawakal tuh ala Allah. Ya Allah, saya pasrahin kepada Engkau. Saya udah usaha, saya udah ikhtiar, keputusan ada pada Engkau ya Allah. Ya, kalau istrinya misalnya kurang bagus, ya Allah jadikan istri saya yang soleh. Kalau anaknya misalnya ngelawan durhaka, ya Allah jadikan anak saya mudah-mudahan jadi anak soleh. Kalau seandainya rezekinya seret, misalnya ya Allah mudahkan rezeki saya. Jadi tetap ketika dia setelah ikhtiar, nggak nyalahin takdir, nggak nyalahin keadaan, tetap berserah diri pada Allah karena imannya kuat, pengetahuan tentang alam semestanya tinggi. Ketika dia tahu bahwa apapun yang ada di dunia ini itu semuanya terjadi atas kehendak Allah, maka dia akan menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia akan menyerahkan semua keputusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu tsaniyah, adapun faedah yang kedua masih terkait dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah pekan selanjutnya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.